Selamat pagi adik-adik sekalian. Pagi Bapak. Pagi, Pak. Selamat pagi Bapak. Oke, akhirnya hari ini kita berjumpa lagi di pelajaran PMKR ya. Bagaimana keadaannya? Sehat-sehat? Saya kurang sehat Pak. Sedang flu Pak. Tetap semangat ya, meskipun negara masih dalam keadaan yang susah, tapi kita tetap semangat belajar untuk kemajuan diri kita masing-masing dan kemajuan bangsa. Oke, mengawali pelajaran kita hari ini, saya minta tolong ketua kelasnya, Panji, tolong pimpin doa mengawali kegiatan kita hari ini. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Rekan-rekan semua, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar juga diberikan kelancaran dalam proses belajar. Doa dipersilahkan. Baik, selesai. Sudah Bapak? Oke, kita mulai hari ini. Kita awali dengan mempersiapkan fisik kita masing-masing. Hari ini saya mau presensi dulu ya. Oke, saya akan memanggil namanya satu-satu. Panji. Panji ada Hadir, Panji? Pak. Hadir, Pak. Oke. Vance. Tri. Vance kesiangan Pak. Vance kesiangan Pak. Hadir, Bapak. Oh, Tri ada. Victor ada ya. Muhammad ada, Rizky ada, Miftah ada, Sekiat ada, Madia ada, Santika juga ada. Oke, semuanya hadir hari ini ya. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang mengenal sistem utama engine dan mekanisme katup. Kita tunggu ya, tunggu tampilannya dulu. Oke. Sudah kelihatan anak-anak presentasinya? Ya, terlihat Oke. Bapak. Mengenal sistem utama engine dan mekanisme katup. Nah, mengapa kita perlu mempelajari kompetensi ini? Mengapa kita perlu menguasai kompetensi mengenal mekanisme katup ini? Apa manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari? Kira-kira mungkin ada yang sudah punya gambaran kenapa kita perlu mempelajari ini. Miftah, mungkin apa alasan kamu sehingga kamu perlu ikut belajar, ikut pelajaran hari ini? Kira-kira untuk apa kamu belajar tentang mekanisme katup dan sistem engine? Untuk nanti bisa memperbaiki Pak, jika ada permasalahan yang bisa terjadi. Bisa memperbaiki masalah yang terjadi. Untuk Rizky, apa alasannya kamu harus belajar tentang materi ini? Agar bisa memahami mesin, Pak. Oh, bisa memahami mesin. Oke, jadi memang kita belajar tentang ini, sistem utama engine dan mekanisme katup adalah untuk mengenal lebih jauh tentang sistem utama engine dan mekanisme katup, agar jika nanti kalian menjadi mekanik atau kalian punya bengkel sendiri, kalian benar memahami apa yang kalian kerjakan, tidak meraba-raba, tidak menerka-nerka, sehingga orang senang untuk memperbaiki atau untuk membawa kendaraannya ke bengkel kalian, agar setiap kerusakan, setiap kendala yang dialami oleh konsumen, kalian bisa jelaskan secara rinci, tidak menerka-nerka dan tidak membuat konsumen tekor karena kalian menebak-nebak saja komponennya. Belum diperiksa secara baik, sudah kalian suruh belanja komponen untuk diganti. Nah, itu menyebabkan over budget dari konsumennya nanti. Jadi, perlu kalian memahami lebih jauh tentang sistem engine dan mekanisme katup agar kalian siap menjadi teknisi atau mekanik nantinya. Oke, dalam pelajaran ini, nah, untuk kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini adalah menerapkan cara perawatan sistem utama engine dan mekanisme katup
Untuk indikator pencapaian kompetensinya, menguraikan fungsi perawatan sistem utama engine dan mekanisme katup, menyimpulkan cara perawatan sistem utama engine dan mekanisme katup. Tujuan pembelajarannya adalah setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui pengamatan video dan diskusi pemecahan masalah yang terjadi pada sistem utama engine dan mekanisme katup, peserta didik dapat menguraikan cara perawatan sistem utama engine dan mekanisme katup. Yang kedua, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui metode dan diskusi pemecahan masalah yang terjadi pada sistem utama engine dan mekanisme katup, peserta didik dapat menyimpulkan cara perawatan sistem utama engine dan mekanisme katup dengan benar. Oke, dari tujuan itu, nah, supaya bisa mencapai tujuan pembelajaran dilakukan penilaian, baik itu penilaian sikap dan kepribadian kalian, baik sikap spiritual dan sikap kalian nanti pada saat berdiskusi, saat keaktifan kalian di kelompok, menghargai teman, itu semua akan dinilai dan akan dinilai pengetahuannya dengan mengerjakan soal pengetahuan sebanyak 10 nomor di akhir pelajaran. Oke, sebelum itu saya silakan kalian bergabung ke dalam 3 kelompok dan silakan menentukan petugas-petugas yang di kelompok, siapa yang jadi ketua kelompok, yang jadi sekretaris. Silakan bergabung di kelompok Anda masing-masing, silakan dipilih sendiri. Ada yang bertiga dan ada yang berempat ya kelompoknya. Silakan. Sudah, Pak. Sudah? Oke, sudah bergabung. Untuk kelompok pertama saya Victor Mutia, kelompok keduanya Pance, Miftah, Rizky, kelompok ketiganya ada Zagiat, lalu ada 2 orang yang lain, Pak. Saya kurang kenal, kayaknya murid baru, Pak. Waduh. Oke, nanti berusaha untuk saling berinteraksi ya di kelompoknya ya. Masa kalian satu kelas tapi tidak saling mengenal. Oke. Sebelum mengawali diskusi, kita flashback dulu ke pelajaran sebelumnya. Di minggu lalu, Pak Guru sudah menjelaskan tentang mesin konversi energi. Oke. Ada yang masih ingat jenis-jenis mesin konversi energi? Panci, mesin konversi energi yang kamu tahu apa? Ya, mesin, Pak. Mesin bahan bakar. Jadi gerak, mekanik. Oh, mesin mekanik, mesin gerak bahan bakar. Oke. Ada lagi yang lain? Soleh mungkin? Solehnya di mana? Ada, ya, Victor. Ya. Contoh mesin konversi energi yang kamu tahu. Mesin ini bukan apa? Pembakaran dalam. Oh iya, pembakaran dalam. Excellent, benar sekali mesin pembakaran dalam ya. Oke. Saya Pak. Victor ya. Motor starter Pak. Motor. Oke, motor starter juga mesin konversi energi. Dari listrik ya, jadi gerak. Oke, dari listrik jadi gerak. Nah, Pak. Untuk ya Panji, silakan. Mesin hybrid, Pak. Mesin hybrid. Wah, teknologinya sudah jauh sekali ini, Panji ini. Bagus. Literasinya mantap ini. Sudah. Ya, Pak. Semalam saya hybrid ajak kelompok sama Victor, Pak, sambil ngopi. Oke. Baca-baca, Pak. Ya, memang kondisinya sekarang sudah ada percampuran antara mesin konvensional, mesin pembakaran dalam, dan mesin listrik. Ada yang sudah full listrik, ada yang masih motor bakar atau yang perpaduan keduanya, motor bakar dan motor listrik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari engine atau motor bakar yang digunakan sebagai penggerak pada kendaraan ringan, kendaraan roda 4. Oke. Ya, itu bisa pada kendaraan ringan biasanya kita menggunakan mesin bensin juga mesin diesel. Oke. Nah, rata-rata kita di sini sudah pernah lihat mobil semua tuh, sudah pernah kenal kendaraannya.
Atau ada yang belum pernah lihat mobil di sini? Sudah semua, Pak. Sudah Belum, Pak. mengenal Cuma banyak yang mobil. belum punya, Pak. Saya punya Pajero. Wah, mantap. Sombong lu. Jero. Dari Pajero dari kemarin Siapa yang punya Pajero? tahu gua juga Panas jogo dapat jero. pinjem. Pasukan Oke. jenggot Rasul. Saya punyanya Yang mau- Hino, Pak. Hino, mantap. Oh, Yang iya. punya Pajero siapa? Patri itu punyanya Hino, Pak. Hino. Punya Saya, Hino. Pak. Oke. Hino. Yang punya Pajero, yang punya Hino, yang punya Katana, yang punya Grand Max. Nah, di mobil-mobilnya itu kan ada emblem-emblemnya ya, ada stiker-stikernya. Nah, stiker-stiker itu biasanya berkaitan dengan spesifikasi kendaraannya. Oke, yang punya Pajero, stiker apa aja yang ada di Pajero-nya? Apa ya, Pak? PPTI itu, Pak. Jero. Apa? Jero mah bukan PPT. Oh, itu Pak, ada 2,0, Pak. 2,0. Nah, yang terbaru Oke. Pajero itu, Pak. Pajero 2,0 ada Oh, Pajero. Ada Dakar yang ada yang Dakarnya. ada yang 4 wheel drive, Oke. yang 4PD. Oh, Pak, kalau mobil Ya, saya ada- stikernya Hiba Utama, Pak. wah, ya boleh artinya. Mobil saya DOHC, Pak. Oh, DOHC, mantap. Motor, Pak. Dewasa. Nah, ya, DOHC, semua stiker-stiker yang tertempel di emblem-emblem itu biasanya berkaitan dengan spesifikasi kendaraan, baik itu spesifikasi mesin ataupun spesifikasi sasis, juga brand dari kendaraan itu sendiri. Nah, stiker-stiker yang berkaitan dengan spesifikasi mesin, misalnya yang disebutkan oleh Victor. Nah, 2,0 yang disebutkan oleh Rizky. Oke, 2,0 itu berkaitan dengan mesin atau silinder dari kendaraan tersebut. 2,0 berarti 2 liter. Kalau di sepeda motor, biasanya dia tidak memakai liter, tapi menggunakan C, makanya ditulis 110 cc atau sentimeter kubik. Oke. Untuk isi silinder 2,0 itu berarti dia berkaitan dengan komponen di dalamnya, komponen engine. Ada yang sudah tahu komponen yang berkaitan dengan emblem 2,0 itu komponen yang mana? Kita tanya ratu kita dulu. Ini stiker 2,0 di mobilnya Rizky itu berkaitan dengan apa? Ruang silinder, Pak. Ruang silinder, Tri. Oke. Berkaitan itu ada apa? Silakan, Tri. Di dalam ruang silinder isinya Ada piston, Pak. ada piston. Oke, piston. Ya, jadi itu piston salah satu komponen engine. Sekarang Victor, DOHC. DOHC itu kamu lihat di kendaraan apa? Motor FU, Pak. Motor FU. Nah, kenapa di Absolute Revo nggak ada DOHC-nya? Karena nanti kalau ada stiker DOHC-nya, larinya lebih kencang dari FU, Pak. Wah, Masuk TBSM aja ada yang sana. tahu alasannya? Ya, begini ya, baik sepeda motor maupun mobil secara konstruksi kendaraan itu sebenarnya sama, isi komponennya sama, hanya mungkin ukurannya yang berbeda. Mobil ukurannya lebih besar, terus silindernya lebih banyak, terus di mobil juga lebih banyak, ada banyak tambahan-tambahan komponennya karena ukuran dari mesinnya yang besar tadi. Oke, jadi nanti bisa kalian cari tahu sendirilah spesifikasi-spesifikasi yang ada di kendaraan, arti-arti stiker-stiker yang ada di kendaraan itu stiker bawaan pabrik ya. Kalau stiker yang sudah ditambahi kayak HKS atau apa tuh McD, Taman Safari itu bukan dari pabrik. Oke. Kalau yang Thailand, Cari Pak, arti-arti yang stiker Thailand. ya. Kalau yang stiker Thailand gimana? Nah, itu juga.
Yang Thailand berat. Kalian fokuskan saja ke stiker yang Pak Guru, emblem. DOHC Ya, itu oke. singkatan atau apa, Pak? Nah, DOHC, mungkin ada yang tahu DOHC? Double overhead camshaft. Nah, double overhead set. Betul. Maksudnya Pintar gimana, Victor Pak? ini. Kira-kira double overhead. Nah, coba Victor jelaskan. Apa itu double overhead camshaft? Si Panji yang lebih tahu, Pak. Oh, Panji, silakan. Mm-mm. Bapaknya punya bengkel ini, makanya Ini lempar batu sudah sembunyi terbiasa tangan nanti. sepertinya. Nggak apa-apa, Pak, saya menjelaskan, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Saya menjelaskan. Gak apa-apa. Saya juga nggak tahu ini, makanya kita saling belajar di sini. Izin Bapak menjelaskan sedikit, mudah-mudahan benar apa yang saya sampaikan. Untuk DOHC itu adalah double overhead camshaft, yang dimana untuk engine DOHC ini dia mempunyai 2 camshaft dan 4 katup, yang dimana untuk akselerasi tertingginya di kisaran speed sekitar 60 km ke atas, Pak. Itu, Pak. Keren Panji. Ya, dari segi oke, itu kurang lebih komponen engine-nya. Ada di dalamnya ada terus itu ada yang DOHC, SOHC, dan OHV. Untuk berikut akan tampilkan video kerusakan atau kendala yang terjadi pada terus kelompok masing-masing. Berdiskusi kira-kira apa penyebab terjadinya masalah tersebut. Diskusinya dapat kalian tuangkan di LKPD masing-masing. Oke, bisa akses YouTube-nya. Link YouTube-nya sudah ada di file presentasi. Sebentar, Pak. Coba dulu. Kalau lama saya coba. Nah, Pak. Silakan diamati. Oke, sudah diamati video tadi. Silakan kalian diskusikan apa penyebab masalah yang terjadi. Kenapa ada asap putih mengepul keluar dari kendaraan tersebut. Oke, waktu diskusinya adalah silakan akses materi link, bisa mencari materi sendiri dari buku pegangan, dari BPR atau dari internet. Oke, waktu diskusi selesai. Silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya. Kelompoknya Panji. Silakan. Atau kelompok yang lain dulu. Ayo. Kelompok yang lain yang sudah siap. Ya Pak, kelompok saya Pak, kelompok 3. Oh ya, silakan, Mutian. Silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, penyebabnya gasket pada kop mesin yang rusak Pak, sehingga oilnya masuk ke ruang bakar. Jadi asapnya jadi pekat seperti itu Pak. Oke, begitu. Oke, mantap sekali, Mutia. Kelompok yang lain, silakan. Kelompok 2 izin menanggapi, Pak. Ya, silakan Rizky. Ya, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami,
Setelah diamati, menurut kelompok kami itu disebabkan oleh oli yang ikut terbakar masuk karena seal klep yang bocor, Pak. Jadi mengakibatkan gas buang berasap. Oke, mantap, keren sekali Rizky. Yang lain, kelompok yang ketiga, kelompok yang berikutnya. Saya Pak, kelompok Ya, 1. Victor. Nah, Ya, berdasarkan hasil diskusi tadi dari kelompok kami Pak menyampaikan bahwasanya itu disebabkan oleh oli yang ikut terbakar karena keausan pada dinding silinder dan ring pistonnya Pak. mantap sekali, keren. Oke. Ya, terima kasih sudah mempresentasikan diskusi kalian masing-masing. Ya, benar sekali dari hasil kajian yang kalian lakukan, bahwasannya kendaraan yang normal, asap kendaraan normal adalah tidak boleh keluar asap putih mengebul seperti itu ya, baik mobil diesel ataupun mobil bensin. Nah, asap kendaraan yang normal itu hanya terjadi pada pagi hari dan itu pun tidak ngebul. Asapnya transparan saja. Terus disertai dengan adanya uap air yang muncul dari knalpot. Apabila ada asap yang mengebul sepanjang kendaraan itu dihidupkan atau berjalan, berarti disinyalir ada kerusakan di dalam mesin, di dalam komponen mesin. Nah, asap ini bisa terjadi karena bisa timbul karena yang terbakar, oli yang masuk ke ruang bakar, sehingga ikut terbakar dengan bahan bakar. Akhirnya menimbulkan asap. Asapnya itu keluar lewat knalpot. Sehingga dari selain mengeluarkan asap putih yang mengebul, juga tercium bau oli yang terbakar. Nah, masuknya oli ini ke dalam ruang bakar, penyebabnya bisa banyak. Bisa saja seperti yang Mutia katakan, gasketnya rusak, gasketnya bocor sehingga olinya masuk lewat celah-celah gasket ke ruang bakar. Bisa juga seperti yang dikatakan Rizky, olinya masuk lewat seal klepnya, seal klep, sehingga olinya mengalir ke ruang bakar dan terbakar. Bisa juga seperti yang dikatakan Victor, terjadi karena lecetnya dinding silinder Dinding atau silindernya Pak. Ya, atau ring piston. Ring pistonnya. Nah, oke. Untuk memastikan supaya kita jangan kakaknya harus dilakukan overhaul atau pemeriksaan supaya pasti jangan langsung orang bawa mobilnya asapnya langsung langsung belikan piston baru, langsung belikan saya gasket baru, padahal dicek. Nah, dengan melihat indikasi itu, kita lakukan pembongkaran dulu, pemeriksaan dulu sebelum memutuskan perbaikannya. Oke, itu simpel dari saya. Nah, selanjutnya silakan tes pengetahuan berikut. Oke, pengetahuan ini bertujuan untuk kemampuan kalian mengenai komponen utama itu. Bagi yang sudah tuntas berarti dianggap menguasai pengetahuannya, sehingga nanti bisa dilanjutkan ke praktik pemeriksaan. Bagi yang belum tuntas, kita lagi benar-benar tuntas sehingga siap melakukan praktikum. Kan waktu tes pengetahuan adalah 5 menit dengan KKM 75. Silakan. Iya, Pak. Sudah, Pak. Silakan diakses linknya. Sudah selesai, Pak. Sudah selesai? Oke, semuanya sudah selesai. Nah, ikut saya lihat hasilnya. Oke, dari hasil tes ini ada beberapa yang harus mengikuti remedial, yaitu Miftah, Sakiat, sama Pance. Jadi kalian belum siap untuk mengikuti praktik minggu depan. Kalian harus remedial dulu, karena bahaya kalau kalian belum memahami pengetahuan, langsung terjun ke praktiknya. Ya, jadi nanti akan saya berikan soal remedial, supaya kalian melaksanakan remedial dan siap untuk melaksanakan praktik
minggu depan. Untuk persiapan praktik, saya berikan tugas, yaitu nanti saya kirimkan linknya. Tugasnya dapat diakses di link, yaitu kalian mengintegrasikan, menjabarkan cara prosedur pemeriksaan komponen engine, mulai dari piston, crankshaft, terus juga pemeriksaan ring piston, pemeriksaan dinding silinder, nanti kalian jabarkan. Terus juga dengan pemeriksaan jenis engine yang ada di bengkel kita, yaitu engine Toyota Kijang 5K. Nah, sekian pertanyaan ini, saya berharap kita semua belajar dengan ini. Mungkin sebelum saya mungkin masih ada pertanyaan dari adik-adik sekalian, saya persilakan. Bagaimana? Sudah jelas semuanya? Ya, Panji, silakan. Ingin bertanya, untuk jumlah katup tipe Kijang 5K itu kan ada berapa? Maaf, Panji, coba diulang suaranya. Untuk katup, berapa katup? Ya. Untuk berapa katup untuk tipe Kijang 5K, Pak? Oke, Kijang 5K itu mungkin di rumah ada yang punya Kijang 5K di rumahnya. Saya juga punya, Pak. Adik-adik sekalian. Wah, banyak mobilnya ini, Rizky. Ini kebetulan Oke, Kijang bapaknya kerja di showroom, Pak. Waduh, showroomnya campur ya, ada Mitsubishi sama Toyota ya. Kalau Rizky punya lapak parkir, Pak. Oke. Sebenarnya bapak saya supir, Pak. Bapak kamu mantap. Oke. Kira-kira jumlah itu valve-nya Kijang 5K itu ada berapa, Rizky? Kijang itu kan 4 silinder, Pak. 1 silindernya itu 2 katup, berarti 4 kali 2, 8, Pak. Sudah, Pak. Sudah, oke. Berarti Kijang itu punya 8 katup, Panji. Punya 8 katup dengan mekanisme katupnya jenisnya apa kira-kira? Apa, Pak? Jenis mekanisme katup yang ada di Kijang 5K. OHV, Pak. Overhead valve. Pakai push rod, Bapak. Pakai push rod, oke. Di Kijang itu pakai push rod. Dengan kata OHV, namanya valve, bukan SOHC atau DOHC. Over di atas, head kepala. Overhead valve berarti di atas kepalanya cuma ada katup. Ya, kalau SOHC single overhead camshaft. Oke. Single sendiri jomblo, yaitu over di atas, head kepala, camshaft berarti di atas kepalanya ada camshaft yang sendiri. Kalau double berarti 2 camshaftnya. Oke. Seperti itu ya. Jomblo, Pak. Terima kasih. Jomblo, single. Rizky Makanya SOHC. ya. Jomblo. Siapa, Pak? Kalau yang double berarti 2. Mungkin ada yang triple. Adakah yang mekanisme katupnya triple? Aku mau nanya, Pak. Ya. Kalau mesin ada gak, Pak, yang nggak pakai katup? Mesin yang nggak pakai katup. Oh, kamu pernah lihat di mana itu? Karena motor saya nggak ada katupnya, Pak. Ada, Tri. ada. Ada. Yang 2 tak mungkin, Pak. Ada mesin yang nggak pakai katup. Mesin jahit. Ya. Ya, benar sekali, Victor. Mesin jahit nggak pakai katup ya. Mesin jahit menggunakan tenaga pancal, tenaga kaki. Ada juga mesin jahit yang pakai tenaga listrik. Mesin 2 tak tidak menggunakan katup. Tapi apakah ada mobil yang pakai mesin 2 tak? Ada, Pak. Dulu Suzuki Trungtung. Oh ya, Tungtung.
Untung saat ini sudah tidak dipakai lagi ya. Karena Rizky punya, Pak. itu Mobilnya Sidul itu ya? Bukan? Mobil Sidul, Morris, Oplet. bukan. Apa nih? Morris Mobil yang Dino berwarna. punyanya si Sidul. Kalau sekarang beralih Pak, bukan Suzuki Tungtung. Kalau sekarang Suzuki Tangtang. Nah, itu apa? Abah saya yang punya tuh cap kaleng rombeng. Mantap Rizky Ah, ini Rizky koleksinya nonton banyak. YouTube mulu. Rizky ini koleksinya banyak ya kendaraannya ya. Oke. Orang kaya, Pak. Bohong, Pak. Penadah, Pak. Ya, mungkin cukup sekian ya untuk pertemuan kita kali ini. Silakan ketua kelasnya memimpin doa pulang. Baik, terima kasih banyak Bapak. Sepertinya hari ini sudah proses belajar sudah diselesaikan dan mungkin kita akan pulang. Sebelum kita pulang, akan kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat. Untuk berdoa dipersilakan. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk adik-adik sekalian. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Tetap semangat, tetap terus belajar, ya, supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan siap untuk membangun bangsa dan negara. Terima kasih, Bapak tinggal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh.